Oke. Ya, sudah saya rekam Pak Arif, Pak Arsad. Kita mulai ya. Pak Arsad, Pak Arif, silakan Pak Arif dulu yang jadi apa namanya? Coach apa yang saya jadi coach? Gimana Bu? Saya dulu atau Pak Arif yang jadi coach? Ibu dulu boleh. Ah, oke. Ibu yang coach, saya coachi. Oke. Ya, kita mulai ya Pak Arif. Halo, selamat Temanya sore seperti Pak Arif. sore Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, hari ini saya agak pusing kemarin habis dari Jakarta hari guru, jadi masih pusingnya belum reda nih Bu. Oh, berarti lagi kurang fit ya kondisinya ya? Iya, belum sehat betul nih, belum fit. Hmm, terus apakah bisa aktivitas hari ini, Pak Arif? Untuk hari ini aktivitasnya di rumah Bu, belum bisa Oh, keluar rumah. Heeh. oh iya iya, mudah-mudahan lekas pulih kembali, lekas sehat kembali ya, Pak Arif ya. Amin. Ya, amin. Eh, kita kan janjian kita hari ini mau ngobrol ya, Pak Arif ya. Ya, Apa sih yang ingin Pak Arif obrolkan nih? Kok Pak Arif minta untuk kita ngobrol nih, walaupun bertemu secara daring, online. Mungkin ada yang ingin Pak Arif ceritakan atau apa nih tujuan Pak Arif mengajak kita untuk ngobrol nih? iya Bu. Eh, ini apa? Sahla anak saya itu kalau malam habis maghrib, Hmm. kalau diperintahkan suruh untuk belajar susah banget Bu. Itu mungkin Hmm. Bu ini bisa gimana ya Bu? Kira-kira supaya dia itu kalau belajar itu mau semangat itu. Oh, memang Sahla ini kelas berapa Pak Arif? Sahla kelas 4. Kelas 4. Anak pertama Pak Arif ini. Iya, anak pertama. Hmm. Jam belajar di sekolahnya masuk jam berapa sampai jam berapa Pak Arif? Untuk masuk itu pukul 6.30, selesai Hmm. pukul 16 jam 4 sore. Sampai sore ya. Terus aktivitasnya apa nih Sahla habis dari sekolah? Kalau habis sekolah biasanya dia mandi. Habis Hmm. mandi biasanya nonton TV. Hmm. Terus ada ini nggak di rumah Pak Arif, apa namanya, kayak jam belajar atau apa begitu istilahnya? Jam belajar dulunya Mhm. habis sholat maghrib nih saya ngajarin ngaji. Habis itu Mmm. uminya ngajarin pelajaran sekolah. Mmm. Ada Oh itu habis sholat maghrib ya? Berarti sekitar jam 7-an ya? ya Setengah 7 setengah tujuh. setengah 7 itu sudah ada komitmen ya di dalam keluarga ya untuk jam belajar. Terus sekarang agak males gitu maksudnya nggak males belajar gitu, Pak? Iya itu. Apakah udah bicara sama Sahla, "Ada apa nih kok eee, apa namanya, malas belajar, mungkin ada sesuatu di sekolahnya atau mungkin ada sesuatu yang dipikirkan yang mungkin, nggak berani ungkapkan. Nah, mungkin Pak Arif udah komunikasi atau Uminya udah komunikasi sama Sahla? Mungkin pernah saya tanya kecapean. Ya seharian Mmm. seharian di rumah, apa di sekolah ya setengah Mhm. tujuh, terus pulang setengah 4. Memang apa ya sekolahnya full day. Mhm mhm. Mungkin lah ketika di rumah itu ketika difokuskan untuk belajar lagi dia udah lelah kali ya. Iya iya. Nah, dulu waktu milih sekolah itu apakah Sahla yang ingin ke situ atau bagaimana, Pak? Kebetulan saya sama uminya Mhm. itu apa yang milih Kak, ya kan. Karena Mhm. kan kalau masih kecil belum tahu ya ini Mhm. sekolah yang bagus atau yang biasa atau yang
Nah, kebetulan saya pilih karena kegiatannya full day gitu. Oh, berarti emang tujuan dari Pak Arif sama Uminya untuk memang supaya kegiatannya Sahla itu juga banyak aktivitas yang bermanfaat begitu ya untuk pengembangan dirinya Sahla gitu ya. Nah, Iya, berarti uh, ini yang harus dibicarakan sama Sahla Pak Arif, yang harus apa namanya Sahla diajak diskusi coba kira apa namanya digali lah gitu kan gitu. Mungkin ada sesuatu yang ingin dia ungkapkan gitu Pak Arif. iya. Mungkin nanti akan saya coba nih mau ngobrol Hmm, masalah. iya mungkin ada sesuatu di sekolahnya yang mungkin membuat dia jadi tidak semangat atau apa atau mungkin karena faktor kelelahan gitu. Nah, seperti itu. Kira-kira ini apa yang mau Pak Arif dan Umi lakukan nih untuk eh, permasalahan yang Sahla hadapi? Ya, mungkin ya tadi ya mau ngobrol, obrolan ringan ya. Hmm. Nanya apa kok jadi menurun nih belajarnya. Saya beranggapan apa mungkin karena kelelahan atau mungkin karena di usia segitu masih memang belum bisa fokus, belum bisa tanggung jawab kali ya. Karena anak SD kan mungkin beda ya dari kematangannya, Bu. Iya iya. Berarti udah ada mau rencana ini ya ngobrol segala macam. Nah, setelah itu apa yang akan dilakukan Pak Arif setelah tahu nanti setelah ada obrolan ternyata ada sesuatu yang dipikirkan Sahla atau mungkin ada sesuatu yang Sahla di sekolahnya tidak cocok atau bagaimana begitu. Itu kira-kira apa yang akan Pak Arif lakukan? Kalau sering dengar cerita Sahla itu dia Hmm. happy ya, di sekolahnya happy. Kenapa Pak Arif kok happy di sekolahnya? Sering cerita teman aku kayak gini, Oh, seru banget, bu gurunya juga seru. Nah, kok kalau cerita teman-temannya, guru-gurunya dia seneng. Tapi giliran saya ngajak belajar kok susah. Nah, gitu. berarti kondisi di sekolahnya sebenarnya membuat Sahla tuh nyaman ya, happy sebenarnya ya dengan teman-temannya. Nah, Nah, tapi ini mungkin tugas belajar mandiri di rumah begitu ya. Apakah banyak PR di sekolahnya, Pak Arif? kalau PR itu nggak nggak banyak. Ketika ada PR misalkan sehari ada 3 pelajaran. Mungkin yang ada PR di 1 pelajaran dan itu pun nggak tiap hari. Kayaknya Hmm. nggak terbebani kok. Oh, berarti kalau PR nggak terbebani ya. Berarti mungkin faktor kecapean tadi ya, karena mungkin happy di Nah, sekolah jadi energinya dihabiskan di sekolah begitu ya, sampai di rumah mungkin lelah. Nah, kira-kira dengan kondisi yang seperti ini yang tadi kan Pak Arif mau ngobrol ya dengan Uminya, dengan Sahla untuk apa namanya bersama-sama kenapa nih Sahla malas belajar, tidak bersemangat, padahal di sekolah dia semangat. Nah, kira-kira apa nih yang akan dilakukan Pak Arif sama Uminya nih dengan setelah ngobrol dengan Sahla tadi melihat kondisi. Berarti kan di sekolahnya dia nyaman, berarti kan dia mungkin faktor kelelahan nih. Kira-kira ada rencana apa nih Pak Arif? iya, saya mungkin akan menggali lebih dalam ya. Kenapa nih Sahla apa males menurun belajarnya dan nanti ketika Sahla sudah bisa memberikan jawabannya alasannya mungkin sedikit demi sedikit kami sebagai orang tua akan mengarahkan akan memberikan solusi dan juga penguatan. Hmm. Ya, berarti ini apa ya? Berarti ini Pak Arif dan Uminya nih akan menggali ya untuk apa tadi kesadaran apa nih yang akan ditumbuhkan kepada Sahla begitu ya, Pak Arif? Ya,
Ya, kira-kira tadi ya, apa namanya, kesadaran apa yang Pak Arif sama Umi akan, apa namanya, gali dari Sahla untuk supaya dia bisa semangat belajar kembali, ya, walaupun mungkin dengan kelelahan di sekolahnya, tapi tetap bisa semangat di rumahnya. Nah, ini mungkin bisa diobrolkan bersama dengan tadi kesadaran diri Sahla begitu kali ya Pak Arif ya, untuk bisa digali ke depannya kira-kira apa yang akan dilakukan Sahla seperti itu ya, atau Iya, bagaimana Pak? iya. Mungkin ketika nanti sedang ngobrol dan saya menanyakan juga apa yang akan dilakukan. Melakukan misalkan sudah dikasih solusi ini, kamu sudah sekolah, malamnya belajar pelajaran yang tadi belajar di sekolah. Nah, mungkin saya akan menanyakan tadi apa yang mau dilakukannya ketika setelah dari obrolan ini. Ya, berarti ini Pak Arif sudah bisa memetakan yang mengidentifikasi apa-apa yang menyebabkan Sahla hilang semangat belajarnya sedang di rumah, sedangkan di sekolah dia merasa semangat begitu ya. Lalu sudah ada beberapa gagasan yang akan dilakukan oleh Pak Arif tadi ya, akan ngobrol dengan Sahla dan Uminya begitu ya, untuk bisa tadi menggali kesadaran diri Sahla begitu ya Pak Arif ya, Ya, rencananya yang akan dilakukan. Oke, nah eh, kira-kira dari hasil percakapan ini eh, apa yang bisa Pak Arif dapatkan nih? ya, dari hasil percakapan ini yang ingin saya dapatkan itu yaitu sebuah motivasi, Bu. Motivasi di mana saya akan melakukan aksi untuk ngobrol sama Sahla supaya Sahla itu bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, Pak Arif tetap semangat bersama Uminya untuk selalu mendampingi Sahla, memberikan teladan bagi Sahla untuk bisa menumbuhkan kesadaran dirinya, sehingga nanti Sahla menjadi anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Amin. Mungkin ya, mungkin begitu Pak Arif yang bisa kita obrolkan. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol bersama. Terima kasih atas kepercayaannya Pak Arif untuk kita berdiskusi bersama. Terima kasih. Terima kasih Bu Heni. Oke, Oke. Pak Arif. Udah ya. Ini kita kayaknya lagi kurang semangat ini gara-gara kemarin ini flu ya. Pak Arif, Iya. nah tadi kan kita sudah ngobrol ya Pak Arif sebagai coach, saya sebagai coachnya kan. Nah sekarang mungkin sebelum saya lanjut menjadi coach, Pak jadi coachnya, mungkin Pak Arif bisa memberikan umpan balik nih sebagai coach terhadap saya sebagai coach, apa yang Pak Arif lihat dari saya sebagai coach ini, apa yang mungkin sudah ada, mana yang perlu saya tingkatkan, yang perlu saya perbaiki seperti itu. Ya. Sebenarnya sudah mewakili ya Bu dari percakapan tadi. Alur Tirta sudah dipakai ya. Alur Tirta sudah dipakai dan obrolan kita juga santai tapi dapat gitu, dapat. Nah, santai dapat dan komunikatif ya antara kita bisa saling memahami, bisa saling memberikan eh, pertanyaan-jawaban itu proporsional, balance dengan itu. Mungkin itu Bu Oke. ya, sudah bagus, sudah sesuai prosedur dengan alur Tirta tadi. Berarti ini ya apa namanya,
alur cerita sudah step-stepnya sudah saya lalui gitu ya, dan obrolan juga tadi santai mengalir gitu ya. Iya, Tujuannya bisa tercapai, kita komunikatif, bisa memahami dan bisa memberikan pertanyaan sesuai tujuan dan balance ya, tidak tidak apa namanya, tidak didominasi begitu ya, Pak Arif? Oke, terima kasih Pak Arif atas masukannya. Sekarang gantian Pak Arif. oke. Temanya sama ya, Bu? Yang kemarin atau gimana? Temanya sama kayaknya saya belum nggak ada pikiran lagi nih, atau anak saya juga hampir sama dengan Pak Arif. Sama ya? Temanya heeh, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, anak saya juga nggak apa-apa dah. Mhm, Oh, baik. Ya. Kita sampai jam berapa nih, Bu? Apa percakapannya ini? 15 menit ya? Tadi kita 15 menit, ini udah kelewat ya? Heeh. Ini 15 menit. kita sampai pukul berapa nih? Waduh, 14. saya lupa deh jam berapa. Ya udah, kita mungkin kita ini aja, nanti habis itu kita ngisi LK-nya, habis Iya, itu menyampaikan. heeh. Ya, mhm, Oke, sudah? ya. Oke. Selamat siang, Bu Heni. Selamat siang Pak Arif. Gimana, Bu, kabar hari ini? Aduh, kabarnya lagi kurang bagus nih, lagi agak kepikiran ini, agak-agak sedih. Kenapa, Bu, sedih? Kepikiran Iya, siapa? kepikiran anak saya nih, anak saya kan yang pertama di asrama nih, jauh dari saya. Masih kepikiran anak saya ini. Kenapa, Bu? Ada apa di asrama, Bu? Iya, ini kan, ya kalau di asrama kan terbatas ya, memegang handphone ya, untuk komunikasi terbatas. Nah ini, apa, anak saya mau ujian besok gitu kan, mau ujian besok ternyata, laptopnya dia tuh disita karena anak saya ini tidak mengikuti kegiatan pagi hari nih. Jadi laptopnya sebenarnya mau ujiannya kan berbasis, apa namanya, laptop ya, berbasis apa sih, komputer IT. gitu, heeh. Itu tadi, jadi kepikiran nih nanti bagaimana besok nih anak saya mau ujian semesteran tapi surprise-nya dia nggak ada gitu kan, karena disita karena kesalahan anak saya sih. Ada kegiatan pagi hari, harusnya dia bangun pagi, kegiatan asrama, dia tidak mengikuti. Coba Pak Arif, pusing saya. Udah mendengar. Heeh. Semester berapa, Bu, anaknya, Bu? Kelas 3 SMA ini. Oh, Kan 3 iya, SMA. mau penentuan mau lulus gitu kan, maksudnya kurang berapa bulan, malah bikin masalah. Saya pusing ini. Di mana, Bu, sekolahnya? Di Magelang, di Oh, di SMA. Magelang. Hmm. Di sekolah? Di sekolah swasta sih, di Magelang. Oh, di Magelang. Heeh. Mhm. Eh, Ibu sebelumnya pernah ini tahu kalau anaknya pernah disita juga sebelumnya atau baru pertama ini? Laptop ini baru pertama ini disita sih, karena tapi kalau dia jarang kegiatan pagi itu udah beberapa kali, apa, nggak ikut kegiatan pagi itu udah beberapa kali sebenarnya. Cerita juga, dia jujur sih, kalau jujurnya jujur. Wali kelasnya juga bilang, "Ini Ibu nih, anaknya, apa namanya, sering nggak ikut kegiatan pagi hari," begitu. Itu sih, jadi, ya gimana ya, saya juga nggak bisa mengontrol anak saya, itu kan anak saya lagi berlatih hidup ya di asrama, seperti itu sih. Kita juga pusing ini. Iya, lagi belajar mandiri ya, Bu ya. Ya betul. Mhm. Iya. Iya, Bu. Terima kasih nih Bu Heni mau curhat tentang anaknya. Bu Heni sedang pusing kalau anaknya mau ujian laptopnya disita. Nah, kira-kira Bu, eh, dari obrolan kita ini yang akan kita obrolin, apa yang Ibu capai? Apa yang Ibu ingin dapatkan dari percakapan kita ini? Eee, ya saya pengen bisa menemukan ini ya, apa ya, eee, gimana supaya anak saya ini bisa memiliki tanggung jawab ya, bahwa dia itu, di asrama itu ya dia harus mengikuti segala aturan di asrama, itu sih lebih ke arah, tanggung jawab ya. Kalau konsekuensinya dia PAS, dia harus susulan atau apa, itu resiko yang harus ditanggung sebenarnya. Cuma karena kita nggak bisa komunikasi kan jadi bingung kita mau, bagaimana nih gitu kan, yang apa namanya, biar supaya ini saya tahu perkembangan anak saya, itu sih yang saya pikirkan. Ya, untuk informasi ketika
ketika laptop anak Ibu disita, nah apa nih yang Ibu komunikasikan, Ibu lakukan terhadap anak Ibu yang sudah dilakukan apa? Ketika tahu nih kalau laptopnya kok disita gitu. Nah, Mhm. Kemarin Minggu kan, anak boleh pegang handphone ya dari jam 10 sampai jam 5 sore. Dia ngabarin kalau, apa namanya, laptopnya disita gitu. Sedangkan Selasa mulai PAS. Dia kebingungan karena kan materi-materi kan ada di laptop gitu ya, ada GCR-nya di laptop juga materinya, dia bagaimana. Terus saya bilang ke anaknya, dia minta, anak saya itu minta dikirim atau apa namanya, hari Minggu kan dia bisa keluar ya, bisa keluar dari asrama untuk jalan-jalan refreshing begitu. Dia minta untuk beli tablet lah yang murah seperti itu untuk bisa dia support untuk belajar PAS-nya. Saya kan, tapi saya bilang, saya ibu nggak berani kak, karena kan ini kamu ada sanksi dari sekolah bahwa kamu laptop disita. Kalau ibu memberikan tablet, berarti ibu tidak sejalan dengan kebijakan sekolah. Berarti ibu juga salah, nggak mendukung sekolah. Nah anaknya marah nih, tapi aku mau ujian, aku mau belajar nanti nilaiku jelek. Itu sih. ya. Setelah Ibu Heni tidak mengizinkan untuk memilih tablet, reaksinya setelah marah ada lagi nggak Bu? Mungkin harapan dari si anak Ibu tadi. Ya dia kan harapannya bisa belajar untuk PAS ini karena kan nilai dia semester ini berpengaruh untuk dia kuliah nanti gitu kan. Dia tahu itu gitu kan. Dia berharap bisa memperoleh nilai yang bagus untuk bisa melanjutkan studinya. Dia ingin kuliah di Malaysia begitu. Sudah daftar semuanya, tinggal nilai rapotnya ini harus bagus. Nah dia ketakutan di situ. Nah akhirnya saya ngasih solusi. Kalau laptop nggak bisa, mumpung hari ini hari Minggu, kamu bisa pakai handphone kamu, download GCR kamu di laptop, di handphone, kamu ke tempat fotokopi untuk ngeprint materi supaya kamu bisa belajar. Saya bilang begitu ke anaknya, itu solusi pertama kak. Solusi kedua minta dispensasi ke sekolahnya untuk bisa apa namanya mengambil apa laptopnya untuk jam belajar saja kan ada jam belajarnya ya jam 6 sampai jam 8 saya lupa di jam belajarnya itu cukup di jam belajar itu kamu pinjam laptopnya setelah itu kamu balikin lagi coba kamu izin usaha gitu antara itu pokoknya tapi ibu tidak mau ada namanya beli-beli apa tablet atau apa konsekuensinya yang kamu lakukan ya apa kamu harus siap resikonya seperti itu sih saya menekankan supaya dia memiliki kesadaran diri, konsekuensi yang harus dia terima kalau dia melakukan suatu kesalahan. Itu sih. Iya. Nah, itu yang mau Ibu Heni lakukan ya. Jadi mengarahkan anaknya itu izin sebentar untuk ke fotokopi ngeprint. Nah, kemudian lebih lanjut minta dispensasi. Nah, kira-kira eh, kapan Ibu Heni mau menyampaikan hal itu pada anaknya nih? Ya, saya mengatakan pada anak saya ini pembelajaran buat kamu. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, pikirkan akibatnya, resiko yang harus dia tanggung. Tapi anaknya akhirnya sih dia bisa memahami ya, bisa memahami maksud tujuan kenapa sekolah ataupun asrama dan orang tua saya sebagai orang tua satu suara untuk bukan untuk memberi hukuman tidak sebenarnya tapi untuk memberikan pembelajaran bagi anak untuk supaya lebih berhati-hati lagi apapun tindakan yang diambil oleh anak itu harus dipikirkan baik-baik resikonya seperti itu sih itu pembelajaran yang menurut saya mahal gitu ya mahal yang harus diterima oleh anak saya tetapi saya berharap sebagai orang tua itu menjadi hikmah buat anak saya ke depannya menjadi lebih bertanggung jawab dan lebih berhati-hati ke depannya sih. Itu sih Pak Arif. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya, Iya. yang akan Ibu Hani sampaikan sama anaknya itu untuk eh, apa ya, supaya anaknya itu mandiri, nalar untuk bertanggung jawab dan kedepannya bisa sukses. Nah, Amin. semoga apa yang mau Bu Heni lakukan nanti setelah percakapan ini ya bisa diimplementasikan kepada anaknya Bu ya.
Ya, terima kasih Terima Pak kasih Bu Arif. ini atas percakapannya. Sama-sama. Sudah Bu ya? Udah, saya lihat di grup itu kita masuk main room itu 15.43, ternyata masih lama ya. Kita Masih ternyata lama ya? sudah cepet ini. Ya, tinggal gantian saya memberikan umpan balik ya Ya, ke Pak Arif supaya Pak Arif bisa mencatat nanti kita baru refleksi bersama ya. Oke ya, mumpung saya ingat tadi umpan baliknya ya, Pak Arif. Eh, apa tadi? Tadi obrolannya juga apa namanya di luar rencana, jadi mengalir apa adanya begitu ya. Dan Pak Arif bisa memberikan pertanyaan yang menuntun saya untuk bisa apa namanya melakukan step-step langkah-langkah yang harus saya lakukan sebagai orang tua terhadap anak saya begitu. Jadi apa ya apa namanya pertanyaannya itu mengalir dan ter apa namanya runtut gitu, runtut pertanyaannya sehingga bisa mencapai ke suatu titik solusi untuk bisa saya ambil solusinya bagaimana untuk permasalahan anak saya. Itu sih, terus kita juga suasananya santai karena mungkin ada saling percaya di antara kita berdua sehingga bisa mengalir begitu ya. Jadi mengalir begitu saja sih. Mungkin itu sih Pak Arif. ya, Pertanyaannya tadi berbobot sudah runtut sehingga saya bisa sampai ke titik saya bisa menemukan solusi. Begitu sih Pak Arif. ya. Terima kasih Bu Heni. Oke, kalau Selanjutnya ngisi apa Bu ya? ya isi LK nanti kalau sudah kita menyampaikan refleksi kita masing-masing ya. Oh, Kalau refleksi ya kalau nggak salah ngisi LK itu 10 menit ya Pak Arif. 10 menit. Kita kerjakan itu dulu ya. Ya. Berarti nanti ini yang nanti diunggah ya di ini. Ya, diunggah di LMS.
Bu Eni, untuk refleksi itu sama kayak kemarin pertanyaan-pertanyaannya. Mm-mm. Yang lembar kemarin. Arif masih ada kan? Yang apa yang sudah berjalan dengan baik selama Mm-mm, percakapan. mm-mm, mm-mm. Oh Itu. itu. Oh Mm-mm. iya. Oke.
Halo Pak Arif, Ya, Bu. itu ada pertanyaan bagaimana perasaan coach pada saat di coaching itu berarti saya nanya Pak Arif ya untuk Iya. coaching kan. Nah, gimana Pak Arif nih? Saya belum ini perasaannya. Perasaannya mendapat pencerahan, penguatan untuk solusi dari permasalahan saya. Hmm, Ini Untuk dari Koji kan? dari coaching. Heeh. Kalau untuk perasaan, berarti senang atau bagaimana? Ya, lega, Bu. Lega, plong. Hmm, Oke, terima kasih. Yang dua ini tadi apa ya? Perasaannya sama sih, jadi ada apa namanya ada tempat untuk curhat sehingga menjadi lebih lega, lebih menjadi lebih tenang gitu ya ininya perasaannya. Dan tenang. Kita sampai 15:43. Apa Pak Arif sudah selesai bikin lembar refleksinya? Sudah, Bu. Sebentar saya sedikit lagi, baru nanti kita sampaikan solusinya ya. Apa kalau refleksinya bergantian? Oke, Pak Arif, kita sesi ini Ya, apa namanya refleksi ya. Pak Arif dulu mungkin menyampaikan refleksinya. oke, baik. Ya, refleksi dari aktivitas coaching tadi, ya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Selama percakapan sudah terjalin pemahaman antara coach dan coachee. Percakapan dengan suasana santai tapi mengena, menggunakan bahasa yang komunikatif sehingga antara coach dan coach itu bisa saling memahami, saling paham. Kemudian dari coach memberikan contoh konkret ya untuk bisa pertanyaan-pertanyaan yang menggali, mengidentifikasi, kemudian memudahkan dalam mengetahui makna dan tujuan dalam percakapan tadi. Yang berikutnya, apa yang masih perlu diperbaiki, ditingkatkan. Nah, di sini saya menuliskan yang perlu saya perbaiki itu adalah bagaimana fokus untuk mendengarkan, menerjemahkan permasalahan dari coach, serta kontrol diri. Kemudian, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh present sebelum dan saat melakukan coach. Hal yang dilakukan dalam kondisi presence kehadiran penuh sebelumnya dengan posisi duduk yang nyaman ya, karena ini dengan posisi duduk nyaman kita akan relax ya. Jadi ketika relax kita bisa fokus dalam apa percakapan. Kemudian komunikasi yang mudah dicerna, bahwa kita coach dan coachee itu adalah mitra ya. Sebelum melakukan coaching saya merasakan agak belum tercerah ya.
dengan permasalahan pribadi. Nah, setelah melakukan coaching, saya merasakan ada solusi, ada jawaban yang mana jawaban pencerahan sebenarnya itu datang dari saya sendiri atas bantuan dari coach. Nah, kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya? Nah, adapun yang akan saya perbaiki ya dengan ya introspeksi diri, ya. Kemudian dengan bertanya ya kepada seorang yang saya anggap bisa memberikan semacam aktivitas coaching, tuntunan, bisa diajak curhat, tempat saling bermitra. Bagaimana kalau saya ada masalah ini? Ayo dong, pendapatmu bagaimana? Nah, itu tentunya itu hal yang akan saya perbaiki. Nah, kemudian umpan balik dari coach Anda. Nah, pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Nah, tadi saya merasakan ya, lega ya, ada pencerahan setelah ada aktivitas coaching tadi. Ya, mungkin itu Bu Heni yang bisa saya refleksikan pada kesempatan ini. Nah, terima kasih Pak Arief yang sudah menyampaikan refleksinya. Kita di sini belajar bersama ya, jadi saya tahu jadi posisi coach bagaimana, menjadi posisi coach bagaimana gitu ya. Kita di sini sama-sama belajar. Dan saya juga terima kasih atas inspirasinya Pak Arief dalam menjadi coach waktu saya menjadi coach begitu. Di sama percakapan coaching berjalan dengan baik sesuai dengan alur tirta, ada menyepakati tujuan, identifikasi permasalahan, rencana aksi yang mau dilakukan, serta tanggung jawab dengan membuat kesimpulan dari coach gitu ya. Itu semuanya sudah berjalan dengan baik selama sesi coaching tadi. Lalu yang masih perlu diperbaiki adalah kita sering berlatih gitu ya. Saya merasakan saya harus banyak berlatih dan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menjadi lebih runtut dan bisa mencapai tujuan. Lalu apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present sebelum dan saat melakukan coaching? Nah, untuk tetap dalam kondisi kehadiran tamu, saja saya sebelum melakukan coaching, saya berusaha menciptakan suatu kondisi atau suasana yang jauh dari gangguan, karena ini kita posisinya online, daring begitu ya. Misalnya yang saya lakukan tuh HP di silent, sehingga fokus saya itu tidak terpecah kalau ada telepon ataupun WA yang masuk. Lalu mencari tempat yang nyaman untuk bisa bicara coaching tadi ya, karena kan ini butuh fokus begitu ya. Kalau saya di tempat di ruang tamu misalnya atau di kamar anak saya kan banyak ke distract begitu ya dengan obrolan anak-anak saya. Maka saya melakukannya, saya mencari tempat yang nyaman untuk saya bisa coaching bersama seperti itu. Dan yang saya selama coaching ini, saya juga harus fokus selama coaching menjadi pendengar yang baik dari coach gitu ya, dan bisa membantu si coach ini menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Di sini saya berusaha untuk bisa menahan diri untuk saat saya menjadi coach ini, saya tidak memberikan solusi, tetapi saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggiring si coach ini untuk bisa menemukan solusinya. Walaupun ini sudah tercapai ya menurut Pak Arief, tapi ini harus saya merasa harus saya banyak belajar lagi untuk ditingkatkan kembali begitu ya. Jadi untuk meningkatkan skill saya sebagai coach gitu, selama ada coaching ini, saya harus sering berlatih dan mungkin sering sharing di komunitas begitu ya Pak Arief, terkait praktek coaching yang sudah dilakukan oleh teman-teman TK Sejawat. Mungkin dari teman-teman yang sharing tentang praktek coaching di sekolahnya, baik itu mungkin permasalahan sekolah atau permasalahan yang ada di sehari-hari, bisa menjadi inspirasi saya pribadi untuk bisa, oh ternyata begini ya teknik coaching begitu ya. Karena kan ini hal yang baru begitu bagi saya, untuk bisa membedakan itu ada coaching, ada
menjadi coach, menjadi fasilitator, menjadi mentor begitu ya. Itu kan Konseling. supervisor gitu kan. Itu kan ini harus banyak-banyak belajar karena bagaimana saya nanti uh, sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, saya pun bisa menjadi coach yang baik buat anak didik saya di sekolah maupun di rumah sebagai orang tua. Begitu sih Pak Arif. Lalu tuliskan umpan balik dari Koci gitu ya. Tadi saya sudah menanyakan ke Pak Arif selama coaching tadi alur Tirta sudah terlaksana dengan baik. Obrolan juga santai tapi tujuan dapat dicapai. Komunikatif, bisa saling memahami dan bisa memberikan pertanyaan yang sesuai dan balance begitu, tidak didominasi seperti itu. Perasaan Koci saya menjadi lega dan plong karena mendapatkan pencerahan, penguatan dan dari solusi permasalahan yang ini Pak Arif ya, dari coach ini Pak Arif merasa lega dan plong karena mendapat pencerahan, penguatan dan dari solusi yang permasalahan yang dihadapi oleh coach tadi. Begitu Pak Arif, refleksi yang bisa saya sampaikan selama sesi coaching kita pada sore hari ini. Ya Bu, terima kasih sama-sama Bu. Iya, terus abis itu Habis itu nunggu teman-teman 7 menit 7 menit lagi ya. 15 berapa sih? 15.34. 43 Pak Arif. 43. Kok kita cepat banget ya? Bukannya tadi kita itu Oh iya 15.3. Iya, berarti ini sudah selesai ya Bu ya? kita sudah Oke, selesai. sudah selesai. Kalau Tinggal. sudah selesai, saya mau izin sholat sebentar ya Bu. Oh iya silakan monggo Pak Arif. Ya.